Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Ridwansyah dengan nomor induk mahasiswa 632000580, yang dimana di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen piutang dan kredit. Mohon disimak videonya sampai selesai. Pengertian dan tujuan piutang. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari piutang itu. Nah, menurut Subramanyam dan John J. Wild, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa ataupun dari pemberian pinjaman uang. Nah, piutang ini mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Nah, piutang ini merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, ataupun suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Nah, piutang muncul ketika kita menjual barang secara kredit, di mana seorang customer akan berjanji kepada kita untuk memberikan sejumlah uang pada waktu tempo yang ditentukan. Nah, ada juga nih tujuan-tujuan piutang, ada 3. Yang pertama, ada merangsang minat para langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Lalu yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Jenis piutang dalam perusahaan. Terkait dengan piutang dalam perusahaan, disebutkan bahwa piutang itu sendiri secara umum memiliki nilai atas jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh pihak yang diberikan utang. Selain itu, dalam piutang juga diberlakukan suatu bunga karena adanya kelonggaran dalam pembayaran. Terkait hal tersebut, piutang itu sendiri memiliki berbagai jenis dengan ciri yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini adalah beberapa jenis piutang yang perlu dipahami. Jenis yang pertama ada piutang usaha. Salah satu jenis piutang dalam perusahaan adalah piutang usaha, yang dalam istilah asing dikenal sebagai akun receivable. Piutang ini nantinya akan muncul ketika terjadi penjualan sebuah produk ataupun jasa kepada pelanggan yang nantinya akan jatuh tempo dalam kurun waktu 30-90 hari. Piutang usaha bisa dibilang sebagai piutang terbesar yang memang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu jenis yang kedua ada wesel tagih. Untuk jenis piutang dalam perusahaan selanjutnya adalah wesel tagih yang dikenal dengan istilah notes receivable. Wesel tagih ini bisa diartikan sebagai surat formal dan diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam bentuk suatu pengukuran hutang dengan waktu tagih sekitar 60-90 hari ataupun juga bisa lebih lama. Dengan adanya wesel tagih ini, maka perusahaan juga akan mewajibkan orang yang bersangkutan untuk membayar sejumlah bunga. Adapun jenis piutang yang ketiga ada piutang lainnya. Dalam piutang dalam perusahaan ada juga yang dikenal dengan sebutan piutang lainnya. Untuk jenis piutang ini bisa diistilahkan dengan order receivable. Sebuah piutang lainnya ini nantinya akan mencangkup berbagai jenis piutang, kecuali piutang dagang. Nah, untuk contoh piutang lainnya ini seperti piutang gaji, piutang bunga, uang muka karyawan, hingga restitusi suatu pajak. Dalam hal ini, piutang lainnya bukan bersumber dari berbagai kegiatan operasional suatu perusahaan. Sebab-sebab piutang bersifat bad debt. Nah, bad debt ini apa sih? Bad debt ini muncul ketika piutangnya tidak mampu kita tarik ataupun kita ambil. Bad debt disebut juga dengan piutang yang buruk. Nah, piutang yang bersifat bad debt ini timbul disebabkan yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Lalu sebab yang kedua ada perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non tunai. Lalu yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Lalu yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Adapun cara memperkecil resiko bad debt. Nah, ada beberapa acuan yang harus diterapkan perusahaan untuk memperkecil resikonya.
dalam timbul bad debt ini. Yang pertama, yaitu menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Lalu cara yang kedua yaitu dengan membatalkan penjualan produk kepada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Lalu cara yang keempat, dengan melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau yang disebut juga dengan prudential principle. Pada saat tingkat persaingan bisnis makin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Lalu cara yang kelima atau yang terakhir, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Unsur-unsur kredit. Saat kita memberikan piutang, maka timbullah kredit. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Unsur-unsur kredit ini ada 6 macam. Yang pertama adalah kepercayaan atau yang disebut juga dengan trust. Kepercayaan ini merupakan sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya ini antara kreditur maupun debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Lalu yang kedua ada waktu. Waktu ini merupakan bagian yang paling sering dijadikan oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit, tergantung seberapa lama jangka waktunya. Lalu unsur yang ketiga ada risiko. Nah, risiko ini menyangkut persoalan degree of risk atau tingkat risiko, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet, yang kita sendiri ini harus siap menghadapi risiko tersebut. Lalu yang keempat ada prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit ini tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang ataupun jasa. Lalu unsur yang kelima adanya kreditur. Kreditur yang dimaksud ini adalah pihak yang memiliki uang, barang ataupun jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga ataupun interest sebagai balas jasa dari uang, barang atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Lalu unsur yang terakhir adanya debitur. Di mana ada kreditur, pasti ada debitur. Nah, debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang, barang ataupun jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di perjanjian penjualan kredit. Jenis kredit dan jangka waktunya. Yang pertama ada kredit berdasarkan jenisnya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit konsumtif. Nah, kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kredit produktif. Kredit ini umumnya dipakai untuk mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya, menghasilkan produk baru atau tambahan. Atau contoh lain seperti membuka kantor, cabang baru, dan juga contohnya yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada kredit perdagangan. Nah, kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Nah, contohnya seperti menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, negara, maupun kawasan. Lalu kredit yang kedua dibagi menjadi jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun.
Nah, contohnya seperti petani yang bercocok tanaman yang usianya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Lalu jenis yang kedua ada kredit jangka menengah atau medium term loan. Nah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Contohnya seperti pembelian bahan baku, membayar upah buruh, dan juga pembelian suku cadang. Lalu yang ketiga ada kredit jangka panjang. Nah, kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya, untuk keperluan investasi, penambahan produk, juga membuka kantor cabang baru. Ada pula persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Nah, untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi. Nah, dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur ataupun debitur secara umum dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C: karakter, capacity, capital, collateral, dan conditions. Nah, dimulai dari aspek pertama dulu, yaitu karakter. Nah, aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Pola-pola pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang calon pelanggan. Lalu prinsip yang kedua ada capacity. Capacity ini menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi, likuiditas, dan proyeksi cash flow dari calon pelanggan. Lalu prinsip yang berikutnya ada kapital, menunjuk kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian modal calon pelanggan. Lalu prinsip yang berikutnya ada kolateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi, biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan ini memberikan kredit ini bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva pelanggan, tetapi tujuannya penekanannya adalah kepada pembayaran kredit yang diberikan kepada waktu yang sudah ditetapkan. Lalu prinsip terakhir, conditions. Nah, kondisi ini menunjuk kepada keadaan ekonomi atau kondisi ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai manajemen piutang dan kredit ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, juga mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.